Tengku Zulkarnain adalah salah satu yang paling suka dan semangat mengangkat isu kebangkitan komunis. Kali ini, dia mengingatkan kembali tentang potongan sejarah gerakan komunis di Indonesia. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Tengku Zul makin kalap, kurang kencang tuh teriak isu komunis pakai toa dong, penulis X Hardy. Tik-tok, 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 tik-tok. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 26 September. Tanggal tua menjelang Oktober. Artinya ada kelompok yang makin kencang jualan isu komunis. Deadline hampir tiba. Harus kerja keras, kejar target, meski caranya terlihat stres dan dianggap gila sekalipun. Gak apa-apa kok, namanya juga usaha. Hargai usaha orang meski terlihat gila dan lucu. Tengku Zulkarnain adalah salah satu yang paling suka dan semangat mengangkat isu kebangkitan komunis. Kali ini, dia mengingatkan kembali tentang potongan sejarah gerakan komunis di Indonesia. Dia mengatakan wakil presiden pertama Muhammad Hatta difitnah oleh D.N. Aidit sebagai gembong PKI, sebagai dalang masalah PKI di Madiun 1948. Kemudian, kata dia, Presiden Soeharto ketika itu juga difitnah sebagai anak cucu PKI, sebagai dalang G30 SPKI tahun 1965. Kaum muslimin sudah paham polanya PKI. Cerdaslah wahai kaumku, kata Tengku. Apakah pembaca menemukan kelucuan dari pernyataan di atas? Wahai kaumku. Alamak, astaga, sejak kapan dia itu kayak raja yang bisa mengatakan kaumku? Memangnya siapa yang sudi menjadikan orang ini sebagai teladan? Kita mah nggak sudi. Please, mau muntah dengarnya. Jadi teringat dengan anak mantan prihatin itu yang pernah mengatakan hal yang sama. Wahai rakyatku, sangat lucu, terkesan gila kekuasaan, ngidam jadi raja atau sedang halusinasi di siang bolong. Kemudian Tengku Zul menyebut kalangan yang resisten dengan upaya untuk mengingatkan kembali sejarah PKI sebagai pengecut. Jika ada yang menuliskan kebiadaban PKI dan komunis, muncullah bertubi-tubi makian dan usaha pembelokan fakta biadabnya PKI itu. Tapi anehnya tidak satupun yang membela PKI di media berani secara jantan mengakui aku PKI komunis. Mereka hanya marah dan maki-maki, tapi pengecut. Paham? Katanya. Siapa yang bela PKI? Ngapain pula orang waras teriak ngaku PKI? Tengku Zul sendiri jantan gak sebutkan satu orang saja yang terindikasi terlibat PKI masa kini. Selama ini sibuk jualan isu kebangkitan PKI, tapi tidak ada satupun orang yang tertangkap. Tidak ada satupun markas yang diketahui. Tidak ada satupun tempat berkumpul atau tempat persembunyian yang digerebek. Kalau memang Tengku Zul yakin PKI bangkit, harusnya jantan sebutkan siapa orangnya. Kalau cuma menggiring opini tanpa bukti nyata, itu bukan jantan, tapi titik-titik. Isi sendiri sesuka pembaca deh. Nalar waras. Umat Islam jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Kristen juga jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Hindu, Buddha, dan Konghucu juga sama. Kenapa? Karena mereka semua pengikutnya. Nah, kenapa banyak yang marah saat komunis disinggung? Siapa mereka? Ayo, katanya. Ini namanya halusinasi. Siapa yang tersinggung? Yang ada kita malah ketawa kasihan melihat mereka yang jualan isu PKI tapi nggak laku-laku. Teriak sampai tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan, perut kembung masuk angin, kaki pegal, tangan kesemutan, kepala pusing, mata ngantuk, tapi rakyat tidak peduli dan cuek. Kalaupun ada orang-orang yang bersuara lantang dan marah karena ulah kelompok sebelah yang bikin gaduh melalui penggorengan isu komunis, jelas-jelas isu komunis dan PKI adalah isu hantu. Sudah mati sejak dulu, tapi dipakai untuk bikin kegaduhan. Siapa yang tidak marah? Dan orang-orang menganggap PKI dan komunis itu hanya bagian sejarah masa lalu dan sekarang sudah bangkai sejarah. Tapi lucunya bangkai busuk diambil lagi, lalu dilempari ke orang lain. Sekarang kita balik deh, kita balas. Sekarang khilafah merajalela, nyata adanya, bukan hantu kayak isu komunis. Ada satu ormas sampah pengacau yang tidak berani cantumkan Pancasila. Berani nggak ormas itu jantan mengaku pendukung khilafah? Nggak akan berani. Junjungannya aja lari terbirit-birit ke luar negeri gara-gara kasus enak-enak. Dan terakhir ini mereka muka tembok mengaku Pancasila dengan demo ganyang komunis. Atau begini deh,
Ahok beberapa waktu lalu sempat bicara soal kadrun kan? Nah, kalau tidak salah, Tengku Zul komentar di Twitternya, dan adanya kayak nggak terima kalau nggak mau disebut marah-marah. Jadi kita pakai kalimat Tengku Zul. Nah, kenapa banyak yang marah saat kadrun disinggung? Siapa mereka? Ayo, bagaimana menurut pembaca? Lucu, Novel Bamukmin emosional gara-gara statement Ahok bahas kadrun, penulis X Hardy. Ahok memang top Marco top. Ahok ini semacam api yang bisa membuat banyak orang kepanasan. Hanya dengan ucapannya saja sudah banyak yang gerah dan membalas membabi buta. Setiap gerak-gerik, tindakan maupun tutur katanya yang kadang pedas menohok pasti akan memancing ribuan komentar, baik itu komentar mendukung maupun komentar karena kepanasan. Selagi Ahok masih di Pertamina, dia ingin melakukan berbagai gebrakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya bekerja sama dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia juga memastikan adanya transparansi pengadaan dengan sistem digital untuk menghindari berbagai kecurangan. Bahkan, sistem digital direncanakan merambah ke pelaksanaan tata kelola manajemen secara keseluruhan. Kami juga sedang siapkan sampai memo disposisi, semua harus digital, kata Ahok. Percayalah, ada banyak yang tidak senang dengan arah perubahan seperti ini. Selalu ada kepentingan yang terusik dan kenyamanan yang terganggu. Sejak awal rumor dia akan masuk ke Pertamina saja sudah menyebabkan guncangan penolakan yang begitu besar. Dan tidak heran, Ahok membongkar beberapa aib yang terjadi di dalam tubuh Pertamina. Nyanyian keras dari Ahok ini bukan hanya mendapat protes dari tokoh semacam Andre Rosiade dan Fadli John, tapi juga dari tokoh PA212 Novel Bamukmin yang menilai Ahok kembali menciptakan kegaduhan. Sepertinya Ahok lagi pakai jurus mabuk tubruk sana tubruk sini demi menutupi kebodohannya yang sudah membuat Pertamina rugi 11 triliun rupiah. Sehingga tidak ada prestasi Ahok si tukang gaduh aja kerjanya. Paling jago ya cuma nyalahin orang terus mencari kambing hitam deh, kata Novel. Kalau ada Ahok, Novel ini paling bersemangat menyerang. Dia sudah langganan menyerang Ahok seumur hidup. Maklum saja, Novel pernah dipenjara karena Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia dipenjara selama 7 bulan dalam kasus menghasut orang lain berbuat melawan hukum ketika demonstrasi berujung ricuh. Dendam ini diyakini tidak akan luntur dengan mudah, bahkan mungkin tidak akan luntur seumur hidup. Justru yang menggunakan jurus mabuk tubruk sana-sini mungkin lebih cocok diarahkan kepada Novel yang tiap hari selalu saja koar-koar membabi buta. Tidak peduli apa isu dan masalah yang terjadi. Soal Ahok yang tidak ada prestasi, Novel jauh lebih tidak ada gunanya. Ahok dibilang tukang bikin gaduh, sama aja. Novel dan kelompok sok sucinya itu juga tukang bikin gaduh lewat demo-demo tak jelas.